Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini hari ke-10 Ramadan kita bisa ketemu lagi pada acara ngabuburit bersama pengawas PAI. Kali ini sudah hadir Ustadz kita ini ya dari SMAN 1 Jombang ya, namanya Ustadz Salahuddin. Nah, beliau ini termasuk guru besar di Jombang ya. Guru senior tapi juga guru besar ya. Kita penasaran banget nih, ingin tahu apa yang hendak disampaikan oleh beliau pada kesempatan ngabuburit ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan ini setiap jam 5 sore di channel YouTube-nya Pok Jawas PAI Kabupaten Jombang. Nah, memang kita ini ada di Masjid Syekh Zaid Solo ya. Syekh Zaid Solo ini merupakan masjid yang terbesar di Jawa Tengah dengan 606 tempat wudhu ya, keren. Ini merupakan masjid dengan perpaduan dengan Timur Tengah, baik aktivitasnya maupun masjidnya ya, pembangunan masjidnya. Nah, kita sapa dulu ini ya Ustadz kita yang sudah siap untuk memberikan tausiah kepada kita. Assalamualaikum Ustadz Solah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Ustadz selain dari SMA 1 Jombang yang dekat sekali depannya Masjid Alun-Alun Jombang ini ramai terus ini sekolahnya. Iya. Ini Ustadz mau memberikan pencerahan pada kita tentang apa nih materinya nih? Ya, saya akan coba untuk menyampaikan satu hal yang sangat viral ketika kita di bulan Ramadan ini tentang Wow. makanan. Oke, makanan. Wah, jadi pengen segera buka nih. Jadi ngiler. Membayangkan kalau setiap mau maghrib itu pasti penuh jalanan itu dengan para penjual dan pembeli makanannya. Para orang yang ngabuburit. Baik, Ustadz silakan berikan kami pencerahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah kita masih dalam sehat walafiat ya. Sampai hampir pertengahan kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, dan semoga semua ibadah kita, lebih khusus ibadah puasa Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit menyampaikan tentang apa yang perlu kita ingat. Ini sebagai pengingat untuk kita semuanya, tadbirah gitu ya, termasuk saya sendiri, terkait dengan yang kita sering bicarakan di bulan suci Ramadan. Memang banyak kemuliaan-kemuliaan
ibadah, dan lainnya. Tapi ketika kita dalam suasana santai, seringkali kita diskusi, bicara, ngobrol tentang makan. Apalagi di ngabuburit seperti ini, di banyak jalan, di pinggir jalan, banyak pasar Ramadan, banyak bazar atau apapun yang itu yang disajikan adalah makan. Dan salah satu yang ditunggu-tunggu orang berpuasa juga adalah ketika berbuka terkait dengan makan. Untuk itu saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita akan menyantap sesuatu khususnya makan, pastikan terkait dengan ketentuan dalam agama kita, yakni makanan yang harus halal dan thayyiban, halalan thayyiban, halal dan baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan lebih menekankan pada kehalalan makanan atau apa yang kita gunakan. Halal secara definitif atau definisinya adalah sesuatu yang boleh digunakan, boleh dimanfaatkan, termasuk dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketika syariat Islam membolehkan, maka itu namanya halal. Mengapa hal dikesan betul dalam agama kita? Ini patut kita buka kembali dalam kitab kecil, kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Ada satu hal yang menarik terkait dengan makanan. Beliau pernah menyampaikan wasiat pada Sayyidina Ali yang bunyinya begini: Ya Aliyu, man akalal halala sofa dinu warokko kolbuhu walam yakun dida'wati hijabun. Yang artinya, wahai Ali, barang siapa yang memakan barang yang halal, maka akan bersih agamanya, juga akan lembut, lurus hatinya, dan juga tidak akan terhalang doa-doanya. Jadi mengacu kepada wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali ini, ada 3 hikmah, ada 3 manfaat ketika kita memanfaatkan atau memakan sesuatu yang halal. Yang pertama adalah sofa dinu, akan bersih atau lurus agamanya. Ini maknanya adalah barang siapa ketika memanfaatkan atau makan barang yang halal, maka akan diberikan kemudahan dalam menjalankan perintah Allah, juga menghindari larangan-larangan. Ini kadangkala perlu kita renungkan di para pemirsa. Kenapa kita ketika akan menunaikan ibadah ada rasa wegah dalam bahasa Jawa, ada rasa malas. Termasuk barangkali kemarin kita akan datang bulan suci Ramadan. Dalam hati kecil kita kadangkala ketika mengingat makanan, maka akan terasa kok datang lagi ya saat gak bisa ngobrol pagi hari, saat gak bisa makan-makan di siang hari. Itu rasa-rasanya bisa jadi karena kita dalam badan kita, dalam tubuh kita masuk barang-barang yang tidak halal. Ketika dipastikan halal, maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan kita dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini perlu kita renungkan. Makan itu sangat penting pengaruhnya kepada ibadah. Manakala dipastikan halal, insya Allah kemudahan dalam menunaikan ibadah, baik itu perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, hikmah atau manfaat kedua sebagaimana wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Ali ini, barang siapa yang memakan barang halal, maka akan warokko kolbu, maka dia akan mendapatkan hati yang bersih, yang lembut. Sehingga orang yang memakan barang yang halal, dipastikan hatinya akan mudah menerima sesuatu yang baik-baik, juga menampakkan sesuatu yang baik di mata orang lain. Karena sesungguhnya wujud nyata dari kelembutan hati adalah perilaku atau sikap. Maka bisa dipastikan ketika hatinya lembut, lurus, bersih, maka perilaku, sikapnya dalam kehidupan sehari akan menyenangkan. Ini tentunya ketika orang lain melihat seseorang. Nah, ini
ini ada satu kisah menarik terkait dengan waraqah qalbu atau bersih atau lembutnya hati. Makanan yang kita makan, jelas sekali tadi saya sampaikan syaratnya adalah halal. Lawannya halal ada haram. Ada satu kisah menarik di sekitar abad ke-18 dahulu. Seorang reformis Islam namanya Muhammad melakukan diskusi mendalam atau debatlah dengan orang barat di Perancis. Ada satu pertanyaan besar, mengapa babi diharamkan? Ini kalau yang selama ini kita ketahui, alasannya adalah karena mengandung cacing hitam. Ini tujuan kesehatan. Sehingga orang-orang Eropa mempertanyakan, manakala daging babi dipastikan sudah tidak ada cacing hitam dengan teknologi yang canggih, misalkan bunuh dihilangkan semua cacing hitam, apakah babi menjadi halal atau tetap halal? Muhammad Abdul menyampaikan tetap halal, tidak akan berubah menjadi halal. Dan sesungguhnya tidak hanya cacing kita yang menjadikan sebab haramkannya daging babi. Sehingga saat itu ada satu permintaan menarik dari Muhammad Abdul dalam rangka untuk memberikan penjelasan yang rasional, yang logis terkait dengan diharamkannya daging babi. Beliau meminta didatangkan seekor babi jantan, seekor babi betina dan 4 ekor babi jantan, taruh di sebuah kandang. Kemudian minta juga seekor ayam betina dan 4 ekor ayam jantan, ditaruh di kandang yang lain. Apa yang terjadi? Ternyata subhanallah walhamdulillah, apa yang dilakukan babi sungguh-sungguh tidak menjadikan perilaku yang Islam. Jadi 1 ekor babi betina, dibuat giliran oleh 4 ekor babi jantan. Tapi dengan ayam apa yang terjadi? Ketika seekor ayam jantan mengawini ayam betina, maka dia akan mempertahankan sampai mati, jangan sampai ada ayam jantan lain mendekati yang pasangannya. Dalam konteks ini tidak bisa digeneralisir juga, dan berarti kita seperti ayam begitu, tidak ya. Tapi dalam konteks ini, perilaku apa yang kita makan itu juga mempengaruhi terhadap perilaku yang akan yaitu. Sehingga ini menjadi satu renungan bagi kita, sesungguhnya makanan yang halal itu tidak hanya sekedar fisiknya, tapi manfaatnya, bagaimana pengaruh pada perilaku kita. Ini cocok sesuai dengan daun Nabi Muhammad tadi, waraqah qalbu, maka jadikan lembutnya hati, halusnya hati, yang akhirnya implementasinya adalah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan syariat Islam. Contoh ayam tadi, bagaimana seorang manusia muslim ketika punya pasangan, maka pasangan itulah satu-satu, tidak dengan yang lain. Tapi babi tidak demikian. Ya, serasa-rasanya kalau kita kaitkan dengan kehidupan di Eropa sana, ya cocoklah dengan gelas. Pemirsa yang budiman, yang ketiga, hikmah atau manfaat dari makanan yang halal sebagaimana wasiat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lam yakun didakwati hijabun, tidak akan tertutup doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau doanya tidak akan terhalang, tidak ada hijab, tidak ada pembatas, sudah langsung kepada Allah. Ini juga menjadi renungan bagi kita semuanya ketika kita mempunyai hajat, mempunyai permohonan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kok belum terkabul, belum dijabah oleh Allah, bisa jadi itu karena makanan yang tidak halal. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka ketika kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah dengan cara berdoa atau apapun caranya, maka juga patut kita dengan kita memperhatikan apa yang kita konsumsi. Pastikan halal dan baik tentunya. Ini saya rasa memang tidak rasional, tapi sangat masuk akal dan logis. Kenapa yang kita makan itu mempengaruhi banyak hal, termasuk doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa yang budiman, 3 hal tadi rasa-rasanya perlu kita renungkan bersama, termasuk saya sendiri sebagai takbirah peringatan bahwa di
di momentum Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Rasanya kita pasti ketika berpuasa tidak akan mengkonsumsi barang yang haram, pasti yang halal saja tidak gitu kan. Ini ada dalam rangka untuk menahan. Makanya dalam nanti ketika sudah lewat 9 suci Ramadan yang harus kita pertahankan. Kita perhatikan terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengkonsumsi apakah makanan atau yang lain-lainnya. Pastikan itu memenuhi syarat yaitu halal. Dan ini mutlak rasanya dalam rangka untuk agar religiusitas lebih baik, hati kita lembut, dan doa-doa kita setelah langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi kita dan bisa memberikan kita lebih hati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu dan semakin memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita betul-betul jadi hamba Allah yang diikat yang dalam keadaan takwa dan yakin mulia di dunia dan mulia di akhirat. Amin Allahumma. Demikian surahnya, mohon maaf. Akhir kalam wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz, ya jadi keren banget ya. Materi ceramahnya sangat mendalam untuk kita sebagai umat Muslim supaya berhati-hati di dalam memasukkan makanan ke mulut kita. Karena ternyata makanan yang kita masukkan ke mulut kita itu akan berbicara selanjutnya. Ya, menjadi sebuah akhirnya mempengaruhi karakter. Jenis makanan itu mempengaruhi karakter, mempengaruhi kelembutan hati, dan mempengaruhi doa kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren, Tat. Bahkan saya pernah membaca nih. Jadi makanan yang kata ini sebuah ini kata bijak kayaknya. Jadi makanan itu yang semula halal bisa jadi haram jika pemakannya ini mengetahui saudaranya itu kelaparan, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Wah, ini Makanya ada ternyata. guyonan Ya. pagar mangkok itu lebih baik daripada pagar tembok, bukan ya? Oh gitu ya, Masya Allah ya betul Ada betul, dalam itu. juga Itu orang Jawa banget orang kayaknya. pagar mangkok lebih baik daripada pagar tembok. Iya, pagar mangkok lebih baik dari pagar tembok ya. Artinya kita membagi makanan itu peka terhadap berbagi makan itu lebih baik ya. Oke, Ustaz, terima kasih untuk pencerahannya hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, betul-betul menseleksi makanan yang kita makan tidak asal aja. Dan tidak ini juga ya, tidak ternyata halal bukan hanya terkait dengan zatnya, tapi juga terkait dengan cara memperoleh makanan. Betul nggak itu, Ustaz? Iya, jadi halal itu tidak hanya terkait dengan zatnya saja, tapi terkait dengan cara memperolehnya juga. Iya, semoga kita nanti bisa betul-betul bisa mengkonsumsi makanan yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya, ya. Terima kasih, Ustaz, untuk pencerahannya. Suara Terima kasih, Ustadz, untuk pencerahannya. Masya Allah, terima kasih. Sebentar sama-sama. saya ini. Terima kasih untuk pencerahannya, Ustadz. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa Amin. mengamalkan Amin. jadi amal jariah untuk jenengan. Ya, Amin. selamat Amin. berbuka Allah. puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, see you next time. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.